Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahidin Fathul Jam'an dengan Soraya Nabila dan Taza Zohana akan memaparkan mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Macam zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab. Kekayaan yang harus dikeluarkan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, dan lain sebagainya. Untuk syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Memenuhi 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Dan untuk ketentuan zakat fitrah serta keterangan waktu yang tepat untuk membayarnya, yang pertama, waktu harus, yaitu dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu setelah matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol, yaitu setelah dilaksanakannya sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan sehingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh atau saat melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenamnya matahari. Yang kelima, yaitu waktu haram setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Lalu berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Maka zakat fitrah adalah zakat makanan pokok atau yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai dengan 3, liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Jadi, jika di tempat teman-teman itu makanan pokoknya berupa beras, maka yang harus dibayarkan yaitu 3,1 liter beras atau 2,5 kg beras. Namun jika di rumah teman-teman itu ada jagung ataupun singkong, itu kan tidak bisa dihitung secara liter, maka bisa dibayarkan dengan jumlah 2,5 kg beras. Untuk selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Yang pertama yaitu zakat mal atau zakat benda. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, merdeka atau bukan budak. Yang keempat, hak milik yang sempurna atau milik pribadi. Yang kelima, telah mencapai nisab. Yang keenam, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul, selain tanaman dan buah-buahan. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kedelapan, bebas dari hutang. Untuk selanjutnya yaitu nisab harta. Untuk jenis harta yang pertama yaitu emas, nisabnya 93,4 gram dengan kadar zakat 2,5%.
perak 624 gram kadar zakat 2,5%, perniagaan standar emas kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan untuk pertanian yaitu 750 kg dengan kadar zakat 10% bila tidak ada biaya irigasi. Jika ada biaya irigasi, maka kadar zakatnya hanya 5%. Dan untuk peternakan seperti kambing itu 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor dengan umur 2 tahun. Untuk sapi dan kerbau itu 30 ekor dengan kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Untuk barang temuan itu tidak ada nisabnya. Kadar zakatnya 20% secara tunai. Untuk perikanan itu standar emas dengan kadar zakat 2,5%, perkebunan standar emas kadar zakat 2,5%, dan untuk profesi itu juga standar emas dengan kadar zakat 2,5%. Oke, untuk selanjutnya yaitu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengenai zakat, yaitu mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Selanjutnya yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan atau lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang berikutnya itu ada amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Selanjutnya yaitu ada hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Selanjutnya yaitu ada ghorimin atau orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Untuk yang selanjutnya yaitu sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian zakat, jenis-jenis zakat, yaitu ada zakat fitrah, zakat mal, dan juga berapa takarannya seperti itu. Tapi mungkin di sini teman-teman mulai bertanya, lalu apa hikmah dari kita berzakat itu apa? Seperti itu. Yang pertama itu ada mendidik jiwa manusia menjadi suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, dermawan, dan penyayang. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Zakat bersifat sosialitis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami.
Bila ada salahnya, mohon maaf. Bila masih ada kekurangan, dimohon tanggapan, kritik, saran, pertanyaan dari teman-teman. Dari saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.